Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video kali ini, saya mengambil tema mengelola ekonomi Purna Bakti. Video ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan terhadap 200 orang Purna Bakti dari PT Angkasa Pura II. Survei dilakukan dengan mengirimkan kuesioner dan wawancara langsung kepada para Purna Bakti. Untuk melakukan pengukuran terhadap penelitian, saya menggunakan 5 buah variabel, yaitu variabel kegiatan, usia, komunikasi, ekonomi, dan kebahagiaan. Masing-masing variabel memiliki 5 buah indikator yang sesuai dengan variabelnya. Masa Purna Bakti merupakan masa di mana semua orang akan mengalaminya. Masa Purna Bakti merupakan masa di mana seorang manusia yang bekerja mulai berpikir tentang perjalanan akhir hidup di dunia. Kenyataan ini harus diterima dan sebagai realita. Pada masa Purna Bakti, kita harus berpikir sabar, ikhlas, dan tawakal. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri. Sabar sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran dari seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar mampu bertingkah laku positif yang ditonjolkan oleh seseorang. Purna Bakti itu ikhlas. Kata ikhlas berarti hati yang bersih, atau jujur, atau tulus hati, dan kerelaan. Secara etimologi, kata ikhlas dapat berarti membersihkan atau bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi ataupun imateri. Sedangkan secara terminologi, ikhlas mempunyai pengertian kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah dan perbuatan yang hanya ditujukan kepada Sang Pencipta. Arti ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa ibadah, dengan penuh ketulusan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhoannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi rekan-rekan semua, variabel pertama itu adalah kegiatan. Kegiatan itu adalah satu keinginan yang dilakukan oleh para Purna Bakti atau para pensiunan. Itu ada namanya kegiatan. Jadi saya beri nama kegiatan. Di dalam kegiatan tadi ada 5 indikator. 5 indikator yaitu ada konsultan, ada penulis, ada pensiun, dan dosen serta bisnis. Jadi maksudnya ini adalah nama-nama satu kegiatan yang dari hasil survei tadi itu menghasilkan jawaban. Jadi dari 200 orang Purna Bakti yang saya kirimkan kuesioner itu yang kembali ada 190. Nah, dari hasil pengembalian itu setelah dilakukan penghitungan, maka kegiatan konsultan yang diinginkan oleh para Purna Bakti itu nilainya 32%. Kemudian yang mempunyai keinginan menjadi penulis itu ada 5%.
Sedangkan yang dia menikmati pensiun itu 35%, dan yang ingin menjadi dosen itu ada 10%. Serta ada yang melanjutkan bisnis ya. Jadi melanjutkan bisnis itu mungkin pada saat dia sudah bekerja, masih bekerja dia sudah menjalankan bisnis. Ada juga ya, yang begitu pensiun dia melakukan bisnis. Bisnis di sini bisa macam-macam ya. Ada buka toko kelontong, ada restoran, ada sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Dari hasil survei yang dilakukan tadi jawabannya seperti itu ya. Jadi di sini yang paling tinggi itu adalah orang purna bakti yang menjalankan pensiun, artinya menikmati. Jadi dia tidak mau kerja apa-apa lagi, tapi dia menikmati pensiun dengan hasil kerja mereka selama ini dia sudah merasa cukup, ya kan? Ya itu gambarannya. Gambarannya seperti persentasenya seperti yang tertulis tadi. Penulis merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh para purna bakti. Melalui tulisan, mereka dapat mengungkapkan perasaan, ide, dan pendapat mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mereka menyukai komunikasi yang menggunakan aplikasi WA atau sosial media. Bagi yang mempunyai hobi menulis, dapat diarahkan untuk menghasilkan uang. Mereka dapat menulis cerita pendek, cerita lucu, artikel ilmiah, bahkan menulis buku. Materi tulisan bisa berupa pengalaman kerja, materi edukasi, dan lain sebagainya. Materi tulisan tidak harus resmi, tapi dapat pula berbentuk tulisan bebas, seperti pada saat melakukan chat di sosial media. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tulisan. Pada saat ini, teknologi IT sudah sangat mendukung untuk melakukan apa saja untuk media penulisan. Media video dapat digunakan untuk membuat konten dalam bentuk beraneka rupa. Banyak platform video gratis yang dapat digunakan, seperti YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Modal kita hanya video pendek yang diupload di salah satu platform. Maka tinggal menambahkan tulisan, efek video, atau editing, kemudian publikasikan. Jadilah video yang enak ditonton. Menikmati pensiun merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh sebagian besar para purna bakti. Melalui pensiun tersebut banyak hal yang dapat dilakukan para purna bakti. Salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi para purna bakti yang memilih untuk menikmati pensiunnya, maka mereka akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan di masjid yang penghuninya banyak para purna bakti, maka masjid tersebut akan banyak jamaahnya. Seiring meningkatnya jumlah penghuni komplek atau penghuni perumahan yang purna bakti, maka meningkat pula jumlah jamaah masjid tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang benar dan positif. Pilihan yang diambil untuk melakukan kegiatan di masjid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon pengampunan bagi dosa-dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mempersiapkan diri untuk lebih baik sebelum ajal menjemput. Para purna bakti yang memilih menikmati masa pensiun dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka mereka adalah orang yang sadar akan
hari akhir manusia di dunia, yaitu mati. Sebelum ajal menjemput, mereka sudah melakukan ibadah di masjid, menjadi pengurus masjid, memakmurkan masjid, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi jamaah. Menjadi dosen merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh para purna bakti. Walaupun tidak banyak, mereka mau memberikan pengalaman dan ilmunya kepada generasi muda. Para pelajar dan mahasiswa sangat membutuhkan pengalaman para praktisi tentang dunia kerja yang sebenarnya. Bagi para purna bakti yang memilih untuk menjadi dosen atau guru, maka mereka akan dipacu untuk selalu membaca buku-buku terbaru, mengikuti perkembangan teknologi terbaru, mempelajari teknologi informasi, dan menerapkannya dalam dunia pendidikan. Terdapat keuntungan tersendiri bagi purna bakti yang terpilih kegiatan sebagai dosen atau guru, yaitu jauh dari pikun. Otak selalu diasah terus dengan materi pendidikan yang harus dibuat setiap harinya. Para purna bakti yang memilih menjadi dosen atau guru selalu mengolah otaknya melalui 3 kegiatan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal ini sungguh bermanfaat bagi generasi penerus. Pendidikan dapat mencerdaskan bangsa. Penelitian membuktikan permasalahan melalui teori yang dipelajari. Dan pengabdian kepada masyarakat memberikan sumbangan ide dan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh para purna bakti. Mereka termasuk wirausaha tangguh. Mereka menyadari hidup selama menjalani masa purna bakti membutuhkan biaya. Maka mereka berusaha membangun income melalui kegiatan bisnis. Jenis bisnis yang ditekuni tentunya disesuaikan dengan kemampuan para purna bakti. Hasil survei yang dilakukan dari Bandara Aceh sampai Bandara Bandung mempunyai aneka macam kegiatan. Contohnya pertanian, menanam pohon kurma, saat ini sudah berbuah, itu dilakukan di Aceh, ya. Kemudian usaha kos-kosan banyak dilakukan oleh para purna bakti. Harga kamar kos tergantung lokasi dan fasilitasnya. Pendapatannya cukup menggiurkan. Bisnis toko kelontong juga banyak diminati oleh para purna bakti. Ada yang modalnya 100 juta sampai 300 juta. Tergantung jenis penjualannya. Untuk jenis warung kelontong rumahan atau jualnya di rumah, maka tinggal menyiapkan etalase untuk display dagangan, termasuk kebutuhan harian seperti beras, gas, gula, telur, dan lain sebagainya. Komentar para purna bakti, hasil jualan melebihi gaji bulanan saat masih bekerja. Variabel kedua yaitu namanya usia. Usia ini saya hitung setelah umur usia pensiun, ya. Kebetulan di perusahaan yang saya tempat bekerja itu masih menggunakan pensiun umur 56, jadi MPP 55, umur 56 itu pensiun. Jadi di sini ada 5 kelompok saya buat, yaitu
umur 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, dan 71 sampai 75. Di sini ada juga umur 50 sampai 55. Artinya di situ dia masih bekerja ya, masih bekerja 50-55. Jadi dalam hasil survei yang saya lakukan, umur yang mulai usia di sini adalah usia pada saat mulai kapan ini mereka mulai merasakan munculnya ada rasa di fisik itu mulai berkurang di sini. Artinya di dalam usia itu saya lampirkan mulai umur berapa mulai ada rasa-rasa sakit itu. Jadi mulai kondisi fisik mulai menurun di sini. Jadi di dalam ada jawabannya yang mulai menurun kondisi fisiknya itu ada yang umur 50 sampai 55 itu sebesar 8% ya. Kemudian 56 sampai 60 itu 30%. Jadi kemudian 61 sampai 65 itu 32%. Kemudian 66 sampai 70 20%, 71 sampai 75 10%. Jadi di sini kondisi fisik mulai kurang fit itu yang paling banyak adalah umur 61 sampai 65. Nah, ini. Jadi gambarannya masing-masing orang kita kelompokkan ya, yang paling tinggi di umur 61 65 itu mulai kondisi fisik mereka mulai turun. Artinya sudah mulai mungkin lututnya sudah mulai nyeri-nyeri, banyak macam penyakit segala macamnya. Ini kondisi fisik ya. Variabel berikutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah apa alat atau cara mereka berkomunikasi setelah mereka pensiun. Jadi di sini ada 5 kelompok yang saya buatkan untuk komunikasi ini, yaitu media sosial. Media sosial ini ya ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter. Nah, itu termasuk semuanya masuk medsos ya. Media sosial. Di sini ternyata di media sosial ini menduduki jawaban tertinggi yaitu 52%. Jadi ya memang layak ya, karena semua orang sekarang itu pasti mempunyai smartphone ya, smartphone. Jadi mereka yang paling gampang itu membuat grup WA atau grup apa segala macam, tinggal untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada juga melakukan pengajian. Jadi komunikasi mereka itu terjadi pada saat pengajian ya. Tentunya pengajian itu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau non-muslim dia mungkin ada acaranya sekolah minggu atau apa gitu. Nah, ini pengajian ya. 15%. Kemudian bisa juga ada arisan. Arisan ini ternyata dari posisi komunikasi ini menduduki nilai 9%. 9%. Jadi paling rendah. Kemudian ada komunikasi melalui grup WA X unit kerja. Ya, biasanya orang yang satu unit bikin kelompok grup WA itu sekitar 10%. Kemudian ada juga yang dari grup WA X kantor pusat. Kantor pusat sebesar 14%. Jadi di WA kantor pusat ini semuanya boleh masuk, semua cabang perusahaan yang di cabang bisa masuk di grup WA X kantor pusat ini. Jadi jumlahnya banyak.
Nah, jadi sini dari sistem komunikasi yang paling tinggi di sini adalah dengan menggunakan media sosial. Rekan-rekan semua, variabel yang keempat ini adalah variabel tentang ekonomi, di mana di dalam variabel ekonomi ini yang indikator yang ada di situ adalah bagaimana diperoleh pendapatan untuk menghidupi selama melakukan masa purna bakti ini. Ada 28% yang memang hanya dari pensiun, dari uang pensiun. Itu besarnya adalah 28%. Dan ini ternyata menjadi yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Kemudian ada yang bekerja lagi, yang besarnya adalah 20%. Selanjutnya ada juga yang bisnis lagi. Jadi dia melakukan bisnis, yaitu dia buka toko kelontong, dia buka restoran. Kalau yang dimaksud dengan bekerja itu dia jadi karyawan ya. Nah, karyawan apa? Jadi dia sebagai karyawan. Kalau yang bisnis ini dia menjadi bosnya, pemiliknya. Jadi semuanya dilakukan sendiri, atau dia kos-kosan segala macam. Ini ada 15%. Jadi untuk menghidupi masa purna baktinya dia bisnis. Kemudian ada juga dia melakukan, karena sejak lama sudah dipersiapkan, dia melakukan membuat kontrakan atau kos-kosan. Itu sebesar 21%. Kemudian selanjutnya ada juga yang nggak mau repot, sambil ini dia deposito uang tunjangan hari tua, itu sebesar 16%. Jadi di sini yang paling tinggi adalah orang yang begitu pensiun tidak melakukan kegiatan lagi, tapi dia merasa sudah cukup dengan uang pensiunnya. Pengaruh kegiatan terhadap ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh para purna bakti sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi yang dilakukannya. Baik kegiatan sebagai konsultan, penulis, pensiun, dosen atau guru, dan bisnis. Artinya, Anda dapat melakukan kegiatan yang Anda pilih karena hal tersebut mendorong meningkatnya ekonomi dalam masa purna bakti. Sebagai konsultan, tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi pada poin bekerja. Kegiatan konsultan merupakan bekerja pada satu lembaga atau berdiri sendiri. Output dari bekerja adalah pendapatan yang akan menambah pendapatan bagi para pensiunan. Pengaruh komunikasi terhadap ekonomi. Komunikasi yang dilakukan oleh para purna bakti sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi yang dilakukannya. Baik kegiatan komunikasi melalui sosial media, pengajian, arisan, grup WA, mantan unit kerja, dan grup WA ex kantor pusat yang anggota
Anggotanya tersebar dari berbagai kantor cabang. Semua alat komunikasi online tersebut dapat meningkatkan ekonomi para purna bakti melalui postingan pada grup tersebut dalam bentuk promosi. Sebagai contoh, melalui sosial media marketing, grup arisan, grup WA X unit kerja, dan grup WA X kantor pusat dapat melakukan promosi kegiatan bisnis yang sedang berjalan dan dilakukan oleh para purna bakti.